Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Pratama, NPM 24782057, Prodi TRI. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on tentang paket tracer. Nama filenya 291 paket tracer dengan judulnya Basic Switch and device configuration. Jadi itu artinya kayak kita nanti akan konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Di sini ada address table. Di sini ASW ini switch. Ada ASW namanya ASW-1 ini ASW-2 yang ini, dan di sini ada IP-nya, IP switch-nya, dan ini user 01 ini PC atau user, dan ini IP-nya. Nah, nanti kita akan ngasih IP-nya nanti, dan ini submit mask-nya semua. Dan di sini ada objektif, yaitu tujuan. Yang pertama di sini akan configure hostname and IP address onto Tisco Network Operating System atau iOS switches using the command line interface atau CLI. Jadi kita akan konfigurasi nama host dan alamat IP pada dua switch Cisco menggunakan CLI. Dan yang kedua ini use Cisco iOS command to specify or limit access to device configuration. Jadi kita akan menggunakan perintah Cisco iOS untuk menentukan atau membatasi akses ke konfigurasi perangkat. Dan yang ketiga di sini use iOS command to save the running configuration. Jadi menggunakan perintah iOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Yang ketiga ini mengkonfigurasi dua host atau dua perangkat host dengan alamat IP. Verified connectivity between and to PC device. Ini memverifikasi konektivitas antara dua perangkat akhir PC. Di sini ada skenario, di sini ada instruksi. Nah, ini konfigurasi perangkat untuk memenuhi persyaratan di bawah ini. Nah, ini requirement atau persyaratan. Pertama, use console connecting to access its switch. Jadi nanti kita itu akan gunakan koneksi ini yang gambarnya kayak petir, connection. Kita pakai yang konsol ini yang biru, dari PC atau user 1 ke switch. Begitu juga yang user 2 ke switch ASW 2. Oke, kali ini kita akan memberikan jadi konsol ini nih lebih kayak kita tuh kayak sebelum yang saya pelajari waktu itu tuh pakai putih. Jadi kita kayak remote switch-nya tapi melalui dari PC. Jadi kita nggak perlu masuk switch-nya lagi, karena kalau kita pencet switch-nya itu kita nggak bakal bisa buka juga dari developernya. Jadi kita diajari suruh nyetingnya dari PC-nya. Jadi kita buka terminal. Oke. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 1 atau PC 1. Jadi kita mau ngubah hostname-nya. Caranya kita pencet enable dulu, kita hidupin. Sebentar, ketikannya ini harus pas. Kita agak besar dikit. Sedikit. Ya, segini. Sama aja sebenarnya fontnya. Oke, di sini enable. Kita lihat lagi benar tulisannya pakai benar. Enable, terus kita ketik config terminal. Ya. Terus baru kita ketik
ketik hostname untuk membuat namanya. Hostname-nya di sini di perintahnya kita buat ASW sesuai kayak nama switch-nya. Benar nggak? Kita lihat dulu. ASW -1. Oh iya benar. Oke, ini nanti dia nama switch-nya jadi berubah jadi ASW-1. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberikan password ke semua LAN. Jadi kalau pas kita mau masuk lagi ke user PC1 kita akan masukin password. Passwordnya apa? Yang ini. Caranya kita ketik LAN console 0. Sebentar kita lihat lagi, takut salah tulisannya. Console. Oke, betul. Setelah itu kita kasih passwordnya. Passwordnya di sini 8UB yang ini ya. 8UBRU. Oke, berhasil. Terus kita ketik login. Oke, ketik login. Terus kita mau buat password lagi, buat secret passwordnya. Jadi itu secret passwordnya itu kalau misalnya kita mau enable, kita mau masuk ke switchnya lagi. Caranya line FTY 0 sampai 5, jadi karakter 0 sampai 15. Jadi baru kita tulis passwordnya C9W W gede. Sebentar. C9W RE. Ya benar. Ini sebentar. Oh iya, lupa kasih password. Lupa. Nah, baru bisa. Baru kita ketik login lagi. Terus exit. Oke, terus sepertinya tadi saya salah satu di bagian line FTV 015. Harusnya passwordnya tadi pakai password yang sama, yang for all lines, yang 8 ubru. Wah, apalah. Ntar kita ingat aja kalau pas login kita ketik ini lagi. Kita ketik yang ini. Harusnya yang C9WRE ini buat secretnya, secret password. Salah nih. Tapi nggak apa-apa. Namanya kita udah tahu letak kesalahannya tadi, dan kita udah klarifikasi kalau passwordnya aslinya. Kalau yang keduanya itu yang untuk line FTY itu kita harusnya ngetik yang ini. Di kali ini kita mau ngasih password secretnya. Caranya enable secret, terus ketik
C9W RE. Baru kita service, kita mau service password encryption. Jadi kita akan enkripsi semua passwordnya. Itu caranya. Service, sebentar. Oh ya, tadi enable secret itu tadi, enable secret tadi yang atas ini tadi tuh untuk mengamankan akses ke mode private access atau enable. Kata sandi ini nih di deskripsi secara kuat. Terus kita mau service password ini untuk kita itu nanti mau mengenkripsi semua kata sandi yang saat ini dalam konfigurasi agar tidak ditampilkan sebagai teks biasa dalam file konfigurasi. Ini caranya. Sini kita ketik service password enkripsi. Encryption. Oke. Terus kita mau bikin banner message. Itu kita akan membuat banner. Jadi tampilan ini nih nanti akan muncul ketika pengguna atau user itu nanti login ke switch ini. Caranya kita ketik perintah banner motd. Kita pakai $ aja, terus kita tulisnya selamat datang di SW-1. Akses tidak sah dilarang. Ini juga nanti kita bikin banner sama di PC 2, teman dibedain ASW-nya aja. Oke, udah bagus. Oke. Selanjutnya di sini selanjutnya kita akan mengkonfigurasi kita akan konfigurasi and override message of the MTD banner udah tadi kita bikin banner. Konfigurasi address, kita akan mengkonfigurasi address dari PC-nya, dari switch-nya, switch ASSW1 ini. Caranya kita ketik dulu interface VLAN 1. Oke, berhasil. Terus IP address yang ada dulu, IP address. IP address DDRS. S-nya 1 aja. 10 100. Terus kita kasih subnet masknya sama semuanya 255. Nanti kita lihat lagi benar apa enggak. 10 100 255 IP address benar.
Oke, berhasil. Terus kita no shutdown. Jadi no shutdown ini tuh gunanya untuk mengaktifkan antarmuka, membuatnya dapat mengirim dan menerima lalu lintas jaringan secara default. Beberapa antarmuka mungkin dalam keadaan nonaktif. Oke, kali ini kita ketik N. Dan selanjutnya kita mau ini kita mau save your configures. Jadi kita akan mau save semua konfigurasinya. Caranya copy running config startup config. Coba kita lihat lagi. Ini ada. Kita lihat lagi. Copy running config. Sebentar. Copy running config startup config. Oke, benar. Terus kita enter. Terus enter lagi. Oke, tadi kan kita ini ngelakuin atau kita membuatnya kan masih di user 1. Jadi kali ini kita akan membuat sama persis seperti ini di PC 2 atau user 2, tapi dengan beberapa yang berbeda seperti kayak nama, IP, dan bannernya tadi, dan lain-lain juga. Terus kita copy aja, terus kita masuk ke PC 2. Terminal kita pertama ngasih nama hostname dulu aja, enable, terus config terminal, terus hostname. Hostname-nya tadi yang kedua ASW-2. Ya benar. Oke, udah keubah. Baru kita ke sebentar. Nah, kita atur password for all lines-nya, semua line. Tadi udah line console. Coba. Line console 0. Terus baru kita masukin passwordnya yang ini tadi ya, yang 8 UBRU. Itu juga nanti akan kita buat lagi di line FTY-nya 8. Tadi salah, tapi saya udah klarifikasi, harusnya bisa dimaafkan. Nah, iya benar. Terus kita login. Terus kita bikin line FTY 0 sampai 15. Nah, ini tadi tuh passwordnya harusnya. Nah, passwordnya ini 8 UBRU. Terus baru login lagi. Exit. Nah, terus kita mau enable Nah, iya benar. Kita mau ngasih password untuk secret-nya. Caranya enable secret. Sebentar. Gimana sih tadi? Secret. Nah, secret C9 gede EWR
C9WRE. Iya. Terus kita mau service password encryption. Tadi tuh yang satu service password encryption udah belum ya? Takutnya lupa karena nanti persenannya nggak cepet, berarti masih ada yang kurang mas ngeditnya. Oke, sudah bikin banner. Kalau tadi kan bannernya ASW 1, kita bikin ASW 2 sama isinya selamat datang di ASW 2, akses tidak dilarang. Oke, setelah itu kita mau configure addressnya. Caranya kita pencet interface VLAN 1, terus kita masukin IP-nya, IP address. Ini masukin IP switch yang kedua ya, yang ini 10.10.150. Kita lihat dulu. Oke, benar. Iya benar. Masukin subnet pasnya. Enter. Terus sudah. Terus kita ketik N. Terus kita mau copy, kita mau save your config, kita mau save config-nya, dari copy running start config startup config. Lihat dulu benar nggak tulisannya. Copy running. Oke, berhasil. Lalu kalau kita udah ngisi semua dari PC atau user 1 dan PC 2 atau user 2, kita mau ngasih IP ke PC-nya ini. Sebentar, kita buka dulu, masuk IP. Nah, kita masukin sesuai dengan yang ada di table. Di sini IP address-nya 10.10.10.4. Tekan di bawahnya, ganti 255. 255 pusat 2 juga. Salah. Dulu 92 98 gitu. Kok 192 10 jadi malah IP. Iya. Wi-Fi 255 255.0 ya. Oke, 100 berhasil. Tunggu sebentar. Nah, jadi kali ini kan kita ini udah 100%, sudah selesai semua. Dan selanjutnya ini kita mau nge-ping. Connect gak kira-kira? Ada nggak internetnya?
Caranya kita dari satu dulu aja deh, biar gampang. Kita ke CMD, terus kita ketik ping. Kita ping IP PC2 nya coba 10 titik berapa tadi? PC2 nya 5. Coba. Oke, berhasil. Terus kita coba lagi untuk switch 1 IP-nya 10 100. Benar nggak? Oh ya benar. Kita tunggu. Oke, berhasil. Sekarang switch yang kedua. Sebentar. Ping 10.10.10.150. Nah, berhasil juga. Nah, ini kita coba juga NPC 2 atau user 2. Di ping. Kita coba kita nge-ping PC satunya coba. 4. Oke, berhasil. Terus kita coba ke switch satunya. Dan kita coba switch SW2 nya. Oke, berhasil juga. Oke, saya hands-on kali ini sudah selesai. Jadi tujuan dari file Cisco Paket Rasa 291 ini untuk melakukan konfigurasi dasar switch tadi ini dan perangkat akhir atau PC agar saling terhubung. Nah, seperti kayak yang saya lakukan ini, saya nge-ping apakah mereka ada koneksinya atau enggak, dan ternyata ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.